Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang ayah banggakan, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan kita akan membahas iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah salah satu dari rukun iman. Kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada para malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada para rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir. Dan 6, iman kepada qada dan qadar. Jadi iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman wajib hukumnya meyakini akan adanya hari akhir. Jadi hukumnya wajib. Kenapa wajib? Sebab terjadinya hari akhir itu sudah diterangkan dalam Al-Quran, disampaikan Rasulullah bahwa hari akhir itu betul-betul akan terjadi. Bahkan termasuk salah satu dari rukun iman. Hari akhir biasa disebut juga hari kiamah. Ya, hari kiamah. Nah, sebelum kita bahas ke hari akhir, ayah akan membahas dulu tentang kiamah. Ya, kiamah itu terbagi 2. Ada kiamah sugro, ada kiamah kubro. Kiamah sugro artinya kiamah kecil. Kalau kiamah kubro artinya kiamah besar. Kiamah kecil contohnya seperti terjadinya musibah bencana alam, ya, atau seperti adanya kebakaran. Itu termasuk kiamah kecil. Sementara kiamah kubro atau kiamah besar yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta kehidupannya yang kita kenal dengan hari akhir. Nah, yang dimaksud dalam rukun iman ini adalah kiamah kubro atau hari akhir. Ananda yang ayah banggakan, hari akhir itu memiliki beberapa nama, ya. Bisa juga hari akhir itu hari kiamah, atau hari akhir itu hari terakhir, hari penghabisan, artinya hari akhir itu bisa juga disebut hari akhir itu yaumuz zalzalah, hari yang digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Atau dalam Al-Quran disebut juga ada yaumul qari'ah atau yaumul waqi'ah, itu nama-nama hari akhir. Nah, ada juga nama-nama hari akhir yang diambil dari fase-fase kehidupan setelah terjadi kehancuran. Nah, itu dinamakan juga bagian atau nama-nama dari akhir juga. Jadi setelah alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti manusia akan mengalami beberapa tahap kehidupan, dan ini juga bisa disebut juga sebagai nama-nama lain dari hari kiamah juga. Apa saja? Nah, setelah manusia semuanya dihancurkan, bahkan bukan manusia saja, tapi seluruh makhluk Allah dan alam semesta ini semua dihancurkan, maka nanti akan ada yaumul ba'as, yaitu manusia dibangkitkan dari alam kubur. Seluruh manusia dibangkitkan. Peristiwa itu disebutnya yaumul ba'as, artinya hari kebangkitan dari alam kubur. Kedua, nanti akan mengalami yaumul mahsyar atau yaumul jam'i. Manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, yang rata. Kenapa harus sangat luas? Sebab manusia dikumpulkan dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir seluruhnya dikumpulkan. Makanya disebut juga yaumul jam'i, hari dikumpulkan. Dan itu akan dialami oleh kita semua.
Nah, setelah yaumul jam'i nanti ada yaumul hisab. Manusia akan dihitung seluruh amal yang pernah dia lakukan di dunia ini, nanti akan dihitung dengan penghitungan yang sangat adil dan sangat teliti, dan ini dikenal dengan yaumul hisab. Selanjutnya ada yaumul mizan. Seluruh amal manusia akan ditimbang. Di situ akan kelihatan mana yang lebih berat, apakah berat ke amal baiknya atau lebih berat ke amal jeleknya. Dan dengan demikian manusia waktu itu bisa mengetahui apakah dia akan celaka atau dia akan selamat. Dari timbangan amal tersebut sudah dapat diketahui. Nah, setelah itu ada yaumul jaza. Manusia mendapatkan balasan dari segala amal yang telah dia lakukan di dunia ini. Pada yaumul jaza ini manusia sebelumnya akan ada yaumul fasal, dipisahkan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Dan nanti pada yaumul jaza ini manusia akan mendapat balasan yang baik, balasan dan pahala dari Allah dengan surganya, dan manusia yang berbuat dosa akan dibalas pula dengan balasan yang setimpal, yaitu dalam siksaan neraka. Jadi orang yang mendapat pahala tempatnya di surga, orang yang mendapat balasan siksa tepatnya di neraka. Itu adalah hari kiamat yang wajib kita yakini. Kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan hari kiamat itu tanggal sekian, tahun sekian, jangan dipercaya, sebab Allah tidak memberitahunya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi pun tidak dikasih tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya yang diketahui itu adalah ciri-cirinya, ya, ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri kiamat yang dinamakan dengan alamatus sughra, ciri-ciri kecil. Ciri-ciri kecil. Apa ciri-ciri kecil itu atau alamatus sughra itu? Yaitu diantaranya sering terjadinya bencana. Nah, itu ciri-ciri kecil. Kemudian banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu termasuk bagian dari ciri kiamah, dan ini sudah kita lihat, ya. Kemudian apalagi? Kemudian manusia sudah terbiasa dengan maksiatnya, semacam mabuk-mabukan atau minuman keras dan sebagainya seperti biasa. Perzinahan sudah seperti biasa. Nah, ini merupakan tanda-tanda kiamah. Jadi kita hati-hati, tanda-tanda kiamat itu sekarang sudah nampak, ya. Nah, ada lagi nanti ciri-ciri kiamat yang dinamakan alamatul kubro, yaitu ciri-ciri besar. Ini menandakan kiamatnya sudah dekat. Sudah dekat, ya. Apa yang alamatul kubro itu yang sudah dekat itu? Di antaranya adalah turunnya Imam Mahdi, ya, sebagai pemimpin yang adil, yang akan memimpin seluruh umat manusia dengan seadil-adilnya. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam yang nanti akan membantu Imam Mahdi, ya. Kenapa dibantu? Sebab nanti akan turun juga Dajjal, si pendusta besar, ya. Nah, itu yang akan menggoda kepada manusia, Dajjal itu, dan nanti diperangi oleh Imam Mahdi dan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan nanti yang ada lagi dabah atau binatang melata yang bisa berbicara, dan binatang itu bisa tahu mana yang kafir, mana yang beriman. Ada lagi nanti ada dukhan, ya, ada asap tebal. Kemudian nanti di penghujungnya akan muncul matahari terbit dari barat dan terbenam ke timur. Maka apabila sudah terjadi matahari terbit dari barat, menunjukkan bahwa pintu taubat sudah tertutup.
Artinya manusia sudah tidak lagi bertaubat kepada Allah, kesempatan taubat sudah tertutup dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, setelah itu barulah akan terjadi goncangan dahsyat dan seluruh alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Tetapi bagi orang yang beriman, insya Allah tidak akan mengalami seperti ini, sebab orang beriman insya Allah sebelumnya itu akan dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah singkatnya penjelasan tentang hari akhir. Anda nanti bisa lebih lagi mempelajari dalam buku pelajaran. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.